Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah tentang perlombaan sains yang luar biasa. Tujuannya untuk bisa melihat cetak biru dari sebuah mesin molekular super kecil. Tapi jangan salah, mesin ini penting banget dan ceritanya penuh dengan drama, ambisi, persaingan sengit, dan akhirnya penemuan yang mengubah segalanya. Kutipan dari Richard Dawkins ini, wah pas banget. Ini benar-benar inti dari semuanya. Kita ini nggak lagi ngomongin molekul biasa loh. Yang kita bicarakan ini adalah ibaratnya prosesor utama dari kehidupan itu sendiri. Mesin yang membangun Anda, saya, dan ya semua makhluk hidup di planet ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba bayangkan, di dalam setiap sel tubuh kita ada sebuah mesin. Mesin ini super penting, tapi selama puluhan tahun nggak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Bener-bener misteri. Nah, mesin inilah yang disebut ribosom. Coba deh pikirin dampaknya. Hampir semua bagian tubuh kita, mulai dari rambut di kepala sampai enzim yang bantu kita mencerna makanan, itu semua entah dibuat langsung oleh ribosom atau dibuat oleh enzim yang juga dibuat oleh ribosom. Jadi bisa dibilang, mereka ini adalah pabrik protein universalnya kehidupan. Analogi ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Gini deh, coba bayangin Anda mau merpi cara kerja mesin mobil, tapi sama sekali nggak punya cetak biru atau gambarnya. Susah kan? Nah, itulah tantangan yang dihadapi para ilmuwan. Mereka tahu ribosom itu ngapain, tapi karena nggak tahu strukturnya, cara kerjanya itu ya cuma sebuah kotak hitam raksasa. Nah, disinilah peran ribosom jadi super krusial. Dia itu ada di langkah terakhir, langkah yang paling menentukan. Gampangnya gini, DNA itu perpustakaan besarnya. Terus, mRNA itu kayak selembar fotokopian dari satu halaman di perpustakaan itu. Tapi, cuma ribosom yang benar-benar bisa baca fotokopian itu dan mengubah instruksi jadi sesuatu yang nyata. Jadi, protein yang berfungsi. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Memecahkan misteri ini jadi salah satu tujuan utama di dunia biologi struktural. Masalahnya, mesin ini tuh besar dan rumit banget, sampai-sampai banyak yang mikir ini mustahil. Kalau sampai ada yang bisa mecahin, itu nggak cuma menjawab pertanyaan fundamental soal kehidupan, tapi juga, wah, udah pasti layak dapat hadiah Nobel. Di setiap perlombaan hebat, pasti ada tokoh utamanya kan? Nah, dalam cerita ini, tokohnya cukup tak terduga. Kenalan yuk. Namanya Venki Ramakrishnan. Dia ini seorang fisikawan yang nekat mempertaruhkan seluruh karirnya untuk memecahkan masalah yang bahkan dianggap mustahil oleh para ahli biologi sendiri. Coba lihat deh perjalanannya yang nggak biasa ini. Dia itu bukan ahli biologi dari sananya. Awalnya, dia ada di dunia fisika teoretis, yang serba rapi dan teratur. Terus dia nekat loncat ke dunia biologi yang, ya tau sendiri kan, lebih berantakan dan rumit. Mulai lagi dari nol. Dia benar-benar orang baru di bidang ini. Perpindahan bidang ini gila banget. Ibaratnya kayak seorang arsitek yang tiba-tiba mutusin jadi dokter bedah. Skill yang dibutuhin kan beda jauh. Bahkan teman-temannya sendiri bingung lihat keputusannya. Kenapa coba? Ninggalin jalur karir yang udah jelas buat sesuatu yang penuh ketidakpastian dan super sulit? Jadi kebayangan posisinya gimana? Dia itu benar-benar orang luar dari segala sisi. Seorang imigran di negara baru, seorang fisikawan yang mencoba bersaing dengan ahli-ahli biologi top dunia, dan parahnya lagi, dia milih masalah yang udah bikin banyak karir orang lain hancur. Risikonya, wah luar biasa besar. Tapi tentu aja Venki nggak sendirian. Ini beneran sebuah perlombaan loh. Beberapa lab paling hebat di dunia juga berlomba-lomba untuk jadi yang pertama. Dan ya, seperti perlombaan besar lainnya yang taruhannya tinggi, pasti ada banyak drama dan bahkan bencana di tengah jalan. Dan ini dia nih, para pemain utamanya. Ada Yonat yang udah ngerjain masalah ini paling lama dibanding yang lain. Terus ada Tom States, seorang raksasa di bidangnya dari Yale. Dan Harry Noller, ahli biokimia jenius yang juga ikutan nimbrung. Jelas, ini bukan perlombaan buat yang mentalnya lemah. Salah satu tantangan teknis paling berat itu adalah gimana caranya mendapatkan kristal ribosom yang sempurna dan seragam. Nah, setelah bertahun-tahun frustrasi, timnya Venki ini mencoba sesuatu yang aneh banget. Sesuatu yang melibatkan, ya Anda nggak salah dengar, sebuah gilotin. Idenya sih kalau dipikir-pikir masuk akal, walau kedengarannya agak gila. Logikanya, kalau mereka bisa membekukan setiap kristal dengan cara yang persis sama, mungkin hasilnya bakal seragam. Nah, alat mirip gilotin ini dirancang untuk menjatuhkan kristal ke dalam nitrogen cair dengan kecepatan yang bisa diatur dan diulang-ulang. Dan hasilnya, bencana total. Ide berlian itu malah jadi bumerang. Saking kencangnya jatuhnya,
Kristal-kristal berharga itu, hasil kerja berbulan-bulan loh, malah mental dari tempatnya. Hilang selamanya di dalam nitrogen cair. Bayangin, 200 kristal terbaik mereka lenyap begitu saja. Ini kemunduran besar yang bikin mereka makin ketinggalan. Setelah bertahun-tahun penuh kemunduran dan kemajuan yang super lambat, semuanya mengerucut pada satu momen penting. Satu perjalanan ke Argonne National Laboratory. Tempat ini punya salah satu sumber sinar X paling kuat di dunia. Bisa dibilang ini adalah kesempatan terakhir mereka, do or die. Coba bayangin tekanannya. Seluruh proyek, kerja keras bertahun-tahun, bahkan karir mereka, semuanya dipertaruhkan dalam 48 jam ini. Mereka udah bawa kristal terbaik yang mereka punya, dan sekarang mereka ada di depan mesin terbaik di dunia. Nggak ada alasan lagi. Ini harus berhasil atau gagal sama sekali. Lalu, tibalah momen penentuan itu. Pas data pertama muncul di layar, mereka lihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pola difraksi yang super tajam dan jelas sampai ke resolusi yang sangat tinggi. Inilah sinyal yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Artinya, kristal mereka berhasil. Mereka berhasil! Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan momen euforia yang murni tanpa filter. Bukan lagi soal analisis ilmiah yang kalem, tapi ledakan kebahagiaan yang tulus. Setelah perjuangan bertahun-tahun, saat itu juga mereka sadar mereka berhasil memecahkan masalahnya. Mereka akhirnya bisa melihat cetak biru dari mesin kehidupan itu sendiri. Oke, jadi terkenal itu satu hal ya, tapi kenapa sih memecahkan struktur ini sepenting itu? Apa sebetulnya yang kita pelajari setelah akhirnya kita bisa mengintip ribosom sampai ke detail-detail atomnya? Nah, ini dia hasilnya, dan dampaknya luar biasa. Pertama, struktur ini membuktikan sebuah teori yang cukup radikal tentang asal-usul kehidupan, namanya dunia RNA. Jadi ternyata, inti dari mesin ribosom ini seluruhnya terbuat dari RNA, bukan protein. Ini kayak peninggalan dari zaman purba yang nunjukin bahwa mungkin RNA lah molekul kehidupan pertama, bukan DNA. Kedua, kita akhirnya bisa lihat gimana caranya ribosom membaca kode genetik dengan akurasi setinggi itu, untuk memastikan protein yang dibuat selalu benar. Dan yang mungkin paling penting buat kita semua, struktur ini mengungkap cara kerja banyak antibiotik. Kita bisa lihat dengan presisi di mana obat-obatan itu nempel di ribosom bakteri dan mematikannya. Ini kan jadi cetak biru buat merancang obat-obatan baru yang lebih efektif di masa depan. Pada akhirnya, cerita soal ribosom ini ngingetin kita satu hal penting. Di balik setiap penemuan ilmiah yang besar, selalu ada kisah manusia yang luar biasa. Cerita tentang keberanian mengambil risiko, tentang bangkit dari kegagalan, dan tentang dorongan tanpa henti untuk melihat sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, kira-kira perlombaan besar apa lagi yang sedang terjadi saat ini? Dan drama manusia seperti apa yang akan terungkap selanjutnya?